Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal aba wa ummahat wa abna rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur besar kepada Allah Ta'ala terkhususnya kami ucapkan dengan pertemuan kita di malam hari ini tidak lain adalah adanya asbab keinginan tentunya dari pimpinan Ma'had atau dari mudir Ma'had Buya Abu Munzir Zulakmal hafizahullahu ta'ala. Para ikhwah wal aba rahimani wa rahimakumullah, seharusnya hadir kami di sini ada 3 orang, Ustaz Usman dan anak kami juga Ildar, tapi qadarullah masyafa'al kendaraan kami ada kendala tadi malam, tapi insyaallah mereka sudah menuju sini, mungkin sudah masuk ke tol. Jadi saya tadi pagi setelah subuh berangkat duluan supaya hajatan kita ini tidak ada terkendala. Para bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kesyukuran besar kita berada di Ma'had Ta'zimus Sunnah ini. Dan antum patut bersyukur, terkhusus kepada para tulab dan para ikhwah. Kenapa? Saya sampaikan kepada antum sekalian, banyak asbab-asbab kebaikan yang besar dari Ma'had ini. Banyak asbab-asbab kebaikan besar dari Ma'had ini, sesuai dengan nama Ma'had ini, Ta'zimus Sunnah. Kenapa kita katakan dan kami katakan banyak asbab-asbab besar atau sebab-sebab kebaikan yang besar? Hampir bisa saya katakan tidaklah melebihkan ingin mencari sesuatu hal. Tapi ini histori sejarah. Dari Ma'had ini
tidak bisa kita pungkiri pancaran-pancaran sunnah dan penyebaran-penyebaran sunnah itu tidak bisa dipungkiri asbab terbesar banyaknya dari tempat ini memancarkan sinar-sinar sunnah, baik sebagai duat, pengajar, dan juga sebagai ikhwah. Dan ini patut kita syukuri kepada Allah Azza wa Jal. Ini terwujudkan tidak lain adalah sebuah implementasi dari ahlul ilm yang ada bersama kita dan masih terus membimbing dan mengarahkan kita, tidak lain adalah Buya Abu Munzir Zulakmal LC. Dan nikmat ini sengaja berniat saya menyampaikan ini supaya kita jangan luput dengan sejarah itu. Terusus macam kami di Sumatera Utara, di Medan, terpisahnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu sehingga dikenalnya dakwah salafiyah itu tidak lain adalah pancaran ilmu dan kegigihan ilmu dan kesungguhan menyampaikan sinar-sinar dakwah ahlu sunnah sampai ke tempat kita sana. Sehingga terbelahnya antara yang hak, ini hak, yang batil itu tersisihkan. Dan sampai perjalanan murid-murid dari ta'zimus sunnah ini, itu kita rasakan. Tersampaikannya dakwah ahlu sunnah di atas manhaj yang sahih. Jadi kalau anak-anak kami sekalian, kalau antum mau data, tanya guru-guru kalian, alumni-alumni dari sini itu rata-rata menjadi penyampai-penyampai dakwah, bukan sekedar yang tidak ihtimam, bahkan ihtimam, istimror, menyampaikan dakwah sampai mereka menyambung silah kepada para ulama. Ini saya sampaikan kepada anak-anak kami sekalian, patut kalian bersyukur dan menjaga ini semua. Kemudian antum sebagai talibat, ini sudah pilihan yang tepat. Antum datang ke ma'had ini, menuntut ilmu, belajar, ini sudah pilihan yang tepat. Tidak ada kurangnya secara keilmiahan. Berada pada ma'had yang terbimbing di atas pemahaman yang sahih, berada pada ma'had yang penyebab terbesar terhubungnya kepada para ulama, dan antum berada pada ma'had yang sudah melahirkan alumni-alumni yang sudah tidak dikhawatirkan lagi dan tidak perlu diuji coba lagi tingkat kemampuan-kemampuan ilmiahnya. Jadi para anak-anak kami sekalian dan para ikhwah, ini patut kita jaga. Keberadaan ma'had ini patut kita jaga. Karena bersih dari hal-hal penyimpangan-penyimpangan, dari hal-hal pengkaburan-pengkaburan dakwah salafiyah, bersih dari itu. Jadi ini syukuri yang terbesar. Akan tetapi, saya punya anggapan dalam rangka mempertahankan ini ujiannya besar. Karena syaitan itu tidak akan diam untuk menggoncangkan, membubarkan,
memberikan upaya-upaya para penuntut ilmu, para orang-orang yang kokoh di atas manhaj yang sahih, yang benar, setan itu akan berupaya membuat mereka-mereka itu supaya tidak istiqomah. Tapi kalau setan yang benar-benar setan, mengusirnya mudah. Memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak ibadah. Tapi kalau sudah setan masuk ke dalam tubuh manusia, yang berjiwakan setan juga, hatta azan pun dikumandangkan di kupingnya itu, dia sulit untuk pergi. Ini bahaya. Maka anak-anak kami sekalian, syukuri nikmat ini. Kemudian kami sulit mengatakan tidak punya hubungan kuat dengan Mahat ini. Terkhusus dengan Buya dan keluarga. Kita secara pribadi, keberangkatan kita juga ke negerinya ulama, asbabnya itu juga motivasi, dorongan, nasihat, bahkan biaya. Biaya yang tidak sedikit diberikan oleh orang tua kita, motivasi dan sebagainya. Sampai kepada keluarga, ini saya sampaikan. Semuanya qadarullah masyafa'al ada dikaitkan dengan Mahat ini. Ya, alhamdulillah kita ke negeri ulama, ke Madinah, ke Masjidil Haram. Ya alhamdulillah Allah berikan kesempatan 4 kali. Ya terus saya bersama Ustazuna Abu Munzir Zulakamal LC. Dan saya punya menantu, semuanya punya hubungan dengan beliau. Dan itu tidak diduga. Kalau sudah Ustaz Usman sudah ma'ruf. Jadi dapatnya juga menantu Ildar, insyaallah besok dia. Asbabnya juga Buya, dakwahnya Buya ke Malaysia. Dan satu unik lagi, yang terakhir, baru yang dinikahkan kemarin, juga ada asbab yang punya hubungan kuat, orang yang dituakan di rumpun keluarga mereka, itu juga orang yang kenal baik ternyata dengan Buya, bertemunya di acara itu. Sekelumit ini anak-anakku sekalian dan para ikhwah, kita sampaikan. Nikmatnya menjaga hubungan baik terhadap para pembawa ilmu, para duat. Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan itu juga kepada kita. Kemudian, kalaupun ada orang yang berseberangan dari tempat kita ini, saya berani mengatakan bukan landasan ilmiah. Bukan landasan manhajiyah. Bukan landasan dikarenakan akidah. Tidak lain adalah al-hawa. Runtuhnya keikhlasan. Ya kan? Kebencian yang dipacu oleh setonia. Kalau dibangun di atas akidah dan manhaj yang sahih, manusia itu kan lazimnya senang rujuk kepada kebaikan kan? Betul apa benar? Gimana anak-anak kami sekalian ya? Manusia itu sebenarnya lazimnya senang kembali kepada kebaikan kan? Hari ini lihat. Sudah ditinggal ulama pun tetap juga mereka nggak mengakui keberadaan ya, dakwah yang dibimbing ulama. Kan gitu? Lihat. Kalau memang jujur dibangun di atas manhaj yang sahih, nggak ada kita perlu rasa segan, enggan dan sebagainya, karena kita merindukan adalah amannya kita di alam kubur, amannya kita di yaumil akhir nanti. Maka para ikhwas sekalian, saya tekankan, kita jaga
tempat kita ini dengan penjagaan di atas ilmu, kita pelihara dengan seluruh komponen-komponennya, kita minta kepada Allah Ta'ala terkokohkan tempat ini. Dan sudah terbuktikan memang kita banyak faedah, banyak manfaat dari tempat ini. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kehadiran kita kemari tidak lain adalah, saya sampaikan, kita membuat usaha ikhtiar bagaimana daurah Imam Syafi'i yang ke-14 ini sukses, ini berhasil, dan ini maksimal. Jadi ada beberapa hal kenapa daurah ini harus kita jalankan dan tersampaikan kepada umat. Tidak lain adalah untuk menutup celah fitnah dan memperbaiki keadaan-keadaan kita. Maka ada beberapa nasihat yang mau kita sampaikan. Ada satu judul dari kitab Majmu'ah Rasail Manhajiyah Profesor Dr. Muhammad Ibnu Umar Bazmul, yang merupakan masyayikh ahlu sunnah. Ketika beliau mau menyampaikan muhadharah, ada 4 poin yang beliau bimbingkan kepada peserta muhadharah itu untuk kita mintakan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, beliau katakan, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk Allah berikan taufik kepada kita di atas kebaikan dunia dan akhirat kita. Itu yang pertama. Meminta kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa kita diberikan taufik kebaikan dunia dan akhirat kita. Dan ini memang suatu hal yang patut bagi kita meminta itu. Dan kalau Allah peroleh dan kita memohon kepada Allah, Allah peroleh hal itu, Allah perolehkan kepada kita hal itu, subhanallah, akan nyaman kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, beliau membimbingkan kepada kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah jauhkan kita dari fitnah. Baik fitnah yang tampak maupun fitnah yang tersembunyi. Memang fitnah ini adalah bab yang dahsyat. Sampai-sampai fitnah ini tidak akan terang kecuali para ahlul ilm yang mengetahui keadaan fitnah itu. Adapun orang-orang jahil setelah fitnah berlalu baru dia tahu. Dan kehidupan kita tidak lepas dihadapkan dengan hal ini. Maka bayangkan beliau seorang alim, seorang ulama, merupakan masyayikh ahlu sunnah, di awal muhadharahnya untuk memintakan Allah jauhkan kita dari fitnah. Yang ketiga apa lagi? Agar kita senantiasa Allah jadikan orang yang diberikan pengampunan. Karena kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan berhadapan dengan perangkap-perangkap dosa. Agar kita senantiasa Allah berikan pengampunan. Yang keempat, kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah jadikan kita dengan kekuatan dan pertolongan yang Allah miliki, Allah jadikan kita sebagai seorang ahlu sunnah dan menegakkan ahlu sunnah. Subhanallah. Awal muhadharah beliau dengan 4 poin ini. Agar Allah berikan kita taufik. Kebaikan dunia dan akhirat. Allah jauhkan kita dari fitnah. Yang nyata dan yang tersembunyi. Allah berikan senantiasa pengampunan
kepada kita. Dan Allah jadikan kita sebagai seorang ahlu sunnah dan orang yang menegakkan ahlu sunnah. Subhanallah, kalau 4 ini ada pada diri-diri kita masing-masing, subhanallah, kehidupan itu akan nyaman. Kehidupan itu akan tenang. Kehidupan itu akan terasa sama kita, kita dihadapkan dengan kegembiraan-kegembiraan. Dan kita menjadi orang yang senantiasa bersinergi. Taufik itu Allah hidayahkan kepada kita, Allah datangkan, berarti kita menjadi hamba yang tertuntun setiap saat. Kemudian Allah jauhkan kita dari fitnah. Tentunya kita sehari-hari kita berhadapan dengan hal-hal yang memperkuat diri kita. Kedekatan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang menggoyahkan kita. Dan subhat dan menyamarkan kita. Kemudian Allah jadikan kita orang yang senantiasa memohon ampun. Dan Allah memberikan pengampunan itu. Alangkah kita hidup di atas ketawaduan. Kemudian Allah jadikan kita sebagai seorang ahlu sunnah. Yang kemudian menegakkan ahlu sunnah itu. Maka jadilah kita tergolong pengikut-pengikut firqatul najiyah. Maka para ikhwah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dinasihatkan Syekh setelah beliau mengangkat 4 hal ini untuk kita mintakan senantiasa kepada Allah Ta'ala. Dan ini bimbingan ulama yang kita terus amalkan 4 hal ini untuk kita minta hari-hari kita. Terutama di waktu-waktu ijabatul doa. Ternyata muhadarah beliau untuk merangkum hal itu supaya kita menjadi orang yang 4 hal itu diberikan Allah kepada kita. Beliau mengangkat satu judul muhadarahnya, Luzumu Manhajus Salaf wa Da'watu Ilaihi. Beliau membimbingkan dan mengarahkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang tegak dan kokoh, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salafus saleh dan kita mendakwahkannya. Dan ini yang gharib. Ini yang gharib hari ini. Ini yang asing hari ini. Ini yang sedikit orang mau ambil peduli tentang hal ini. Padahal beliau ingatkan kepada kita, luzumu makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabati. Konsekuen berpegang teguh kepada apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu tidak lain para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Memiliki tujuan untuk menggiring, mengajak kita sebagai seorang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencontohkannya. Mengambil contoh darinya. Untuk kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak lain adalah kita tidak bisa luput dari jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Tentunya kita harus menilik dan melihat, meriksa secara ilmiah untuk kita ambil bagaimana cara pengikutan para sahabat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anak-anak kami, terkhususnya para talib, sudah belajar bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buka sejarah hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum dari Mekah dan ke Madinah. Apa yang enggak mereka korbankan? Apa yang enggak mereka tinggalkan? Apa yang enggak mereka rasakan? Jadi fuqara mereka. Mereka berangkat dari Mekah dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pikirkan dunia mereka.
Maka dari itu wajar dan sangat-sangat pantas Allah memilih para sahabat menjadi temannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat kemuliaan dan mendapat surga Jannatul Na'im. Pengorbanan mereka. Kalau kita ambil kondisi kita hari ini, kita jauh dari zamannya Rasul, tapi kita terjaga dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan jejak salafun saleh. Seberapa banyak sebagai seorang tolim, ketika diajak oleh gurunya untuk gotong royong aja, terkadang tidak sedikit kapan silap waktu diawasi, ya kan? Gitu kan? Ya kan? Untuk diajak gotong royong aja, ya kan? Gotong royong kadang-kadang itu kadang-kala cari silap, ya kan? Ketika sudah gurunya nggak ada, muridnya pun pada pergi lah kemana, ya kan? Hilang semua. Lihat, kembali ke ibrosan. Perlu kita melihat. Kemudian bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berpegang teguh kepada apa yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terbukti. Antusiasnya mereka bertanya tentang ibadah-ibadah yang membuat keselamatan mereka di kubur, yang membuat keselamatan mereka nanti di hari akhir. Dan mereka terus rindu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang lebih baik bagi kami? Amalan apa yang menjanjikan kami surga? Amalan apa yang membuat kami adalah bahagia? Itu antusiasnya para sahabat radhiyallahu anhum, itu menunjukkan bagaimana teguhnya mereka memegangi apa yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita tumbuhkan, para anak-anak kami sekalian dan para ikhwah. Hari ini ada seperti para duat itu, kalau dibilang takut juga nggak pantas. Ya. Karena apa? Efeknya kadang-kala buruk. Para duat itu sekarang kalau apa itu ada istilahnya itu, kalau mau masuk sekali kepada perilaku-perilaku dan kehidupan jamaahnya itu sekarang sudah hampir-hampir malas. Karena kalau masuk dalam bab istilahnya tadakhul, mau masuk, mau melihat, mau meng-cross-check, itu nanti bisa-bisa jadi permusuhan sama gurunya. Padahal itu kan bentuk rasa kasih sayang kan. Umpamanya seorang guru menanya, mana si Fulan, mana si Alan, dan ini pengamalan dari Nabi. Saya nggak suka kali saya sama Ustaz itu, semuanya mau ditanya awak. Kan terlalu intervensi. Kan. Padahal riwayat dari Nabi SAW, riwayat dari para sahabat, ini ada. Dan ini sudah terpupus di dalam diri kita dengan pemikiran-pemikiran yang jelek. Seolah-olah itu adalah sebuah intervensi. Sebuah ingin tahu. Bahasa anak mudanya kepo. Ini Ustaz kepo nih. Semuanya kita mau ditanya. Gurumu dan Ustazmu itu menanya, tidak lain adalah ingin hidup di atas kehidupan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, ya, kokohnya mereka, teguhnya mereka memegang prinsip Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebelumnya bisa diikuti ya ceramah saya, paham ya? Ya sabu ya. Hal yang demikian ada perintah dari Allah yang kita lupa. Ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada perintah dari Allah Taala untuk kita bagaimana mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana konsekuen kita berpegang teguh kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mempraktekkan dan mengamalkan itu. Dan ketika hal ini kita sepelekan dan kita remehkan, ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Dan ini kita sebagai salafiyin kadangkala ya belum takut terhadap hal ini. Neraka ancamannya. Masih mau dengarkan ancaman neraka ini? Masih mau? Mau enggak? Maulah harus. Supaya nanti jangan terancam kita nanti hidup kita.
Ma'ruf ini ayat. Para qori, para hufaz. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ini wabi, jelas. Orang-orang yang menentang, barang siapa yang menentang Rasul, setelah didatangkan kepadanya penjelasan-penjelasan, setelah didatangkan kepadanya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah dia huda. Tapi dia tetap menjadi orang yang memilih jalan selain jalannya orang-orang beriman. Apa kata Allah? Nuwallih ma tawalla. Kata Allah, kami biarkan kalian. Kami biarkanlah kalian, maunya kalian, leluasanya kalian. Apa yang kalian kuasakan terhadap diri kalian, kami biarkan. Tapi ingat yang kita harus takut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masirah. Ingat. Akan tetapi kami akan masukkan kalian nanti ke nerakanya Allah, itu tempat sejelek-jeleknya tempat kembali. Apa persoalan? Ya. Ketika kita menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya orang-orang yang beriman, timbul kita cross-check. Sudah seberapa banyak yang kita dapat bimbingan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Seberapa banyak yang sudah kita taati, seberapa banyak yang sudah kita terapkan dalam kehidupan. Seberapa banyak kita sudah mengaplikasikan itu semua. Tidak sedikit kadangkala kita kedepankan hawa nafsu kita. Kita depankan emosi kita. Kita kedepankan negatif thinking kita. Dengan mudah kita meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mudah kita meninggalkan hal-hal yang menyebabkan kita kokoh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang faktor-faktor sepele. Faktor-faktor bangkai kata orang. Faktor-faktor muamalah. Faktor-faktor pembicaraan, faktor-faktor kehidupan. Kadang-kala itu memudahkan kita. Yang kita perturutkan hawa nafsu, akhirnya kita menjadi orang yang tergelincir. Apa kata Syekh? Ditekankan oleh Syekh, fal wajib alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim itu wajib. Kalau kita kembali kepada ahkamul khamsah, yang namanya wajib dikerjakan apa? Berpahala. Ditinggalkan? Berdosa. Menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin secara umum, yang paling anehnya kita, kalau dia sudah sebagai seorang pengenal atau mengenal ahlu sunnah, mengenal dakwah salaf, termudahkan dia untuk menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada ahkamul khamsah. Bagaimana kita menjadi orang yang meninggalkan kewajiban kita, hari-hari kita. Baik, 5 waktu kita terjaga. Baik, sedekah kita terjaga. Baik, ya, aurat kita terjaga. Tapi bagaimana konsekuensi kita sebagai seorang ahlu sunnah mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diajarkan oleh para sahabat sebagai warasatul anbiya. Banyak kita terjatuh, mereka. Banyak kita terlenakan. Banyak. Jadi para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, wajib untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil contoh darinya. Wa ayyakhudha bima kana alaihi sabilul mu'minin. Dan kita mengambil pemahaman agama, pengamalan agama dari orang-orang yang berjalan di kalangan orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Makana alaihi sahabatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada pada para sahabat. Wajib. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita sudah sadar dengan mudahnya kita
meninggalkan kewajiban kita? Timbul pertanyaan. Mau jawab enggak? Rame-rame. Taklim wajib enggak? Taklim wajib enggak? Bahagian dari sunnah tidak? Seberapa banyak kita hari ini bermudah-mudah untuk meninggalkan taklim? Yang paling ajib lagi, seolah-olah di dalam keluarga itu hari ini di kalangan salafiyin, yang ngaji itu perwakilan aja. Bapaknya ngaji, anaknya entah kemana-mana. Ya kan? Atau bapak mamanya ngaji, anaknya nggak dipedulikan. Apakah kita jatuh kepada penyelisihan kepada sunnah? Apa nggak kita jatuh kepada penyelisihan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh sahabat radhiyallahu anhum? Maka ditekankan oleh Syekh. Fal mu'minin idza arada sabilun najah minan nar wa minal azab. Maka orang-orang yang beriman itu kalau mereka mau berada di jalan yang penuh dengan keselamatan an-najah. Kemudian mereka mau selamat dari neraka, mau selamat dari azab. Ini diingatkan. Ingat baik-baik. Maka orang-orang yang beriman ketika mereka menginginkan jalan yang selamat dari neraka, dari azab. Wa idza arada tariqul jannah. Kalau mereka menginginkan jalan ke surga. Wa idza arada tariqus salamah wal afiyah. Kalau mereka mau menginginkan jalan yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Aman, sentosa. Di dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat. Antum mungkin sudah ini sebagai murojaah. Bagaimana ancaman yang akan datang kepada orang yang tidak bisa menjawab ketika di alam kuburnya nanti dengan 3 pertanyaan tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam. Itu saja sudah Allah datangkan siksaan. Di dalam kitab Ushul Salasah itu didatangkan, dikepit, diremukkan tulang-tulang rusuknya. Itu baru 3 pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Dan 3 pertanyaan ini terjawab kembali kepada praktek di dunia ini. Jadi jangan enak aja azab, dosa, sekedar ucapan. Tapi coba. Kemudian apa lagi kata Syekh? 3 hal ini tadi. Mau selamat kita dari neraka. Mau selamat kita dari azab. Mau selamat, mau kita mendapatkan jalan ke surga. Mau menginginkan kita kehidupan yang selamat. Penuh dengan kesejahteraan. Dunia dan akhirat kita. Ternyata kembali kepada yang selalu diingatkan oleh guru-guru kita. Ustaz-ustaz kita. Dengan cara apa? Billuzumi hadat tariq imtisalan amarallahu azza wa jalla bih. Tidak lain adalah berpegang teguh dengan jalan. Dan mempraktekkan perintahnya Allah Ta'ala yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 115 tadi. Luzumul jamaah, luzumus sunnah. Bersyukur kita. Hari ini ada fitnah besar bagi thalabul ilm. Fitnah besar. Para thalabul ilm itu dia tidak merasa senang dan dia tidak merasa bangga bisa menyelesaikan pendidikannya mulai dari kelas 1 mutawasid sampai sanawiyah. Setelah itu diajak lagi untuk mempraktekkan kualitas ilmunya dengan istilah ma'had itu adalah pengabdian atau dengan istilah kerennya itu magang. Magang itu sama itu pengabdian kan gitu kan. Enggak mau. Lebih mau apa? Jual HP. Buka konter. Cari duit. Buka kitab nggak mau lagi. Itu banyak. Akibat apa? Hedonisme. Keduniaan yang terhantamkan. Ditambah lagi ayah dan mama di rumah merepetnya duit. Itu aja. Akhirnya anaknya pun terkontaminasi. Udahlah kita bantu duit aja lah, Dik. Abang beradik, kita bantu cari duit aja lah. Bantu cari duit. Nggak ada lagi mengingatkan, wahai anakku, buka itu kitab Ushul Salasah. Wahai anakku, murojaah. Wahai anakku, kau libur, pergi kau ke Ma'had. Banyak di Ma'had sana. Situ kau main-main. Nggak ada. Ini bukan cuma rahimahim. Nggak ada lagi kita mengingat ayat yang Allah katakan tadi. Nggak takut kita menjadi hamba-hamba yang menentang
bimbingan, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah aja kita. Dan ini terjadi nih para ulama. Pemikiran para sahabat hari ini tidak lain adalah umal kerja. Hina ini ya. Hina. Kalaulah pemikiran seperti ini yang dipakai para imam-imam terdahulu, bisa-bisa nggak sampai kitab-kitab mereka itu sama kita. Kalian sudah belajar, kita sudah belajar. Bagaimana sampai ada yang minum banyak puasa, perut banyak kosong. Demi untuk belajar. Tapi lihat, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, mulia. Mulia. Mondoknya saya ini setelah selesai sarjana agama. Dalam istilahnya sarjana anggu-anggu. Setelah itu baru mondok. Nikmat. Ya dulu sama ini. Ya. Si piring, angkat-angkat gelas, apa semua gitu kan. Proses nikmat itu diberikan Allah dengan ya, iltizam alal ilmi, ihtimam alal ilmi, istimrar alal ilmi. Ini penyakit para sahabat. Dan hari ini memondokkan anak itu harus dengan rayuan, harus dengan paksaan, harus dengan iming-iming. Kalau bisa tiap hari paket. Dan dekadensi, kemampuan dan kemauan untuk menjadi seorang alim itu memang merosot. Dan ini kita para bapak-bapak sekalian harus dirubah mindset ini. Harus dirubah. Ya. Para salafiyin itu merasa aman. Anaknya nggak mondok, anaknya nggak sekolah, anaknya nggak belajar, aman aja. Ada kita para ulama itu tentang apa hak-hak seorang anak kepada kedua orang tua. Nanti dituntut orang tuanya. Salah satunya apa? Yang memberikan anak itu ilmu. Makna ilmu tentu di dalam salaf tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafun soleh. Di mana kita dapat itu? Bisa kita dapat itu pendidikan di rumah? Enggak. Hanya di ma'had. Ini mindset banyak berubah. Saya amati. Banyak berubah demikian. Kalau seorang guru, seorang ustadz enggak ngotot. Anak kalian harus pondokkan, anak kalian harus belajar. Karena aman aja orang tua. Ibu aman aja. Padahal tidak dipenuhinya hak anaknya. Dia sebagai kedua orang tua. Maka dari itu para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh mengingatkan terus. Bagaimana untuk menggapai selamatnya kita dari neraka, selamatnya kita dari azab. Termudahkan jalannya ke surga. Terperolehnya jalan keselamatan, kesejahteraan kita, dunia dan akhirat kita. Tidak lain adalah ilzam. Kokoh kita di atas prinsip Al-Quran dan Sunnah. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, banyak hadis-hadis tentang hal ini. Nabi SAW menegaskan hal ini. Dan ini selalu diulang-ulang dalam kajian-kajian. Di kajian Buya online ini selalu diulang-ulang. Padahal ini adalah suatu hal penegasan dari Nabi SAW. Dan kita bersyukur diingatkan dengan hadis ini. Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftiraku ala sintani wa sab'ina millah. Nabi sudah mengajarkan bahwasanya orang sebelum kalian itu dari kalangan ahlu kitab itu mereka berpecah 72 golongan. Wa inna hadhil millah. Dan ketahuilah oleh kalian, millahku nanti, golonganku nanti, umatku nanti. Sataftariku ala salasin wa sab'in. Mereka akan berpecah menjadi 73. Ya. Kaum Hizbi ini dibalik ini. Termasuk ulamanya mereka ada yang membalik ini. Membalik hadis ini. Padahal sintani wa sab'una finnar. 72 golongan itu ke neraka. Wa wahidatun fil jannah. Wahiyal jamaah. Hanya satu yang dimasukkan ke surga. Itulah dia jamaah. Dalam satu hadis. Kulluhum finnar. Semuanya mereka di neraka. Illa millatan wahidatan. Kecuali hanya satu millah saja. Para sahabat bertanya. Siapa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengambil apa yang ada pada Nabi SAW dan para sahabat. Di mana peringatan ini kita dapatkan? Tidak ada.
kecuali di dalam dakwah salaf. Nggak ada kecuali di pondok salaf. Hatta kita selesai di kuliahan S1, S2 yang ada di negeri kita ini, nggak ada dapat peringatan-peringatan ini. Hanya di dalam dakwah salaf. Maka bersyukur. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam dakwah salaf ini minta kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Waktu-waktu ijabah untuk Allah kokohkan kita untuk ini. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekh, golongan yang selamat itulah di ahlu sunnah wal jamaah. Firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah. Mereka itu apa? Al-ma'sumah minan nar. Mereka adalah orang yang dijaga dari nerakanya Allah Ta'ala. Wa min ghadabillah. Dari murkanya Allah Ta'ala. Wa min azabillah. Dari azabnya Allah Ta'ala. Karena apa? Taisiru ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Karena mereka berjalan di jalan apa yang ada Rasulullah padanya dan para sahabat. Terang. Jadi kalau ini kita amati, kita ayati, nggak pantas kita bermalas-malas. Tidak pantas. Tidak pantas kita bermalas-malas. Tidak pantas kita menganggap sepele. Nggak pantas kita topang dagu. Nggak pantas kita cuek. Terjaga keadaan kita. Terjaga dan terlindungi kita dari neraka. Terjaga dan terlindungi kita dari azabnya Allah, marahnya Allah, murkanya Allah. Dan ini adalah sebuah nikmat. Tapi kadangkala kita sebagai manusia ini, nikmat itu selalu konotasi kita itu yang dunia. Kalau dagang dapat untungnya banyak. Kemudian kalau hasil maunya uangnya banyak dan sebagainya. Dunia itu baru kita bilang nikmat. Tapi kita tidak peduli. Dan ini kita tanamkan kepada anak-anak kami sekalian. Kuatkan ini. Maka para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat satu riwayat lagi, para sahabat radhiyallahu anhum itu mendengarkan nasihat peringatan-peringatan Nabi sampai mereka menangis. Lihat bersihnya keadaan mereka, menangis mereka. Kalau kita para jemaah rahimani wa rahimakumullah, keluarnya air mata kita itu tidak lain adalah karena apa? Berasarnya hal yang kita lihat. Memang ada efek. Rasa sedih. Seperti kita berpisah dengan teman kita. Atau kita berpisah dengan sanak pemilik kita mau pergi jauh. Itu kita sedih. Teringat sama kita. Kebaikan-kebaikan. Teringat kita bagaimana nanti kalau tidak ada dia. Lihat sahabat. Pada suatu hari Nabi memberikan nasihat. Itu yang dikatakan dengan mau'izatan balighatan zarafat minhal uyun. Ketika Nabi mau memberikan nasihat, menangis. Kita dapatkan nasihat-nasihat seperti ini sering nangis enggak? Payah nangis ya kan? Karena apa? Hati-hati kita ini banyak yang keras mungkin kan? Banyak keras. Hati-hati kita ini tidak pernah terasa dengan sentuhan-sentuhan yang kita buat sendiri, bagaimana kita rindu kepada Allah, bagaimana kita mendapat kebahagiaan-kebahagiaan sebagaimana yang diceritakan para sahabat radhiyallahu anhum dalam riwayat-riwayat hidup mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Bukan sekedar menangis, wa wajilat minhal qulub. Bergetar hati mereka. Bentuk kesiapan dalam rangka menerima kebenaran. Sehingga mereka katakan, ini adalah merupakan nasihat perpisahan. Apa ya Rasulullah yang akan kau nasihatkan kepada kami? Ternyata Rasulullah menasihatkan, usikum bitaqwallah. Takwa. Al-imtisal bi amrillah. Mempraktekkan perintah-perintah Allah. Coba kita adakan perhitungan dalam keseharian kita. Seberapa banyak perintah Allah itu yang sudah kita laksanakan. Mulai dari hal yang wajib. Sampai kepada hal yang nawafil. Sampai kepada hal-hal yang muamalah. Sampai hal-hal kepada yang sedetail mungkin. Kita biasa saja. Melaksanakan pelanggaran-pelanggaran. Biasa saja. Demikian para jemaah. Rahimani wa rahimakumullah.
Kalian harus sifat mendengar dan mentaati terhadap pemimpin-pemimpin kalian. Dan wasiat Nabi yang terakhir ketika itu apa? Fa innahu maya'is minkum yara ihtilafan katsiran. Dan ini terwujud dan terjadi memang. Kalian nanti dalam kehidupan kalian akan melihatkan perselisihan banyak. Kita lihat. Kita lihat dalam dakwah. Ya kan? Kita lihat dalam dakwah. Baru senang kita datangnya dia. Belum habis senang kita itu udah pergi. Ya kan? Masya Allah sama kita. Belum habis senang kita itu udah pergi. Yang anehnya kita kepergiannya itu kadang-kala ya anehnya kita tidak dilandaskan dengan landasan-landasan ilmiah. Kalau para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak diwasiatkan dengan ilmiah dari ahlul ilm para ulama, wallahu a'lam kita akan selamat dari wasiat-wasiat Nabi ini. Ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, apa yang menjadi hal yang mendasar? Kata Syekh, fal aslu an alal muslim. Yang paling hal yang sangat mendasar, yang harus dijaga atas seorang muslim itu, apabila dia menginginkan jalan Islam yang sahih. Jalan Islam yang di dalamnya terkandung keselamatan dari neraka. Jalan Islam yang di dalamnya itu selamat dunia dan akhiratnya. Dan dia ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhiratnya tidak lain sulukat tariqil ladzi kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Kita harus berjalan pada jalan yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wa hadza huwa manhajus salafi. Dan inilah dia itu jalannya salafi, manhajnya salafi. Pilar-pilar yang sudah diterapkan dan ilmiah, berdalil di atas hujjah. Tapi hari ini manusia takut untuk mengamalkan ini. Karena apa? Takut sempit dunianya. Tidak ada kawannya. Tengoklah terbukti kan. Makin sikit orang itu kan. Katanya. Makin sikit. Ini pakai metode apa? Masail jahiliyah kan. Dia timbang kebenaran itu dari sisi sikit dan banyak. Kita bersyukur. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Cuma cukup ya. Demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaat. InsyaAllah nanti